Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Tara Slime Dataken volume 23 part 16. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah menyelamatkan Veldway dari kebinasaan. Dan kita juga diperlihatkan Gi yang akan membasmi Ivarats dan Rimuru yang akan menghadapi Veldanava. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Milim dan Veldora kini sedang bertarung melawan Ivarats dengan sangat sengit. Meskipun mereka berniat mengulur waktu sampai Rimuru datang, tapi mereka beberapa kali dibuat kesulitan. Veldora saat itu melesat dengan cepat sambil melancarkan beberapa tinjunya. Menanggapi itu, Ivarats menahan tinju Veldora dengan kedua tangannya. Akan tetapi, Milim sudah berada di belakang dan mengunci Ivarats dengan kedua lengannya. Segera setelah itu, Veldora kemudian mengaktifkan Fertile Paradox untuk menyegel Ivarats. Namun sebelum Veldora sempat mengaktifkan Fertile Paradox, Ivarats tiba-tiba meledakkan energi magisnya hingga membuat Milim dan Veldora terhempas. Dan tanpa pikir panjang, Ivarats langsung melesat dengan cepat sambil menghantamkan tinjunya ke arah Veldora. Dan duar! Veldora pun terhempas dengan keras hingga menabrak bebatuan besar di sana. Veldora sedikit kesakitan dan berkata, "Sial, dipermainkan olehnya benar-benar seperti penghinaan." Milim kini juga merasa kesulitan. Ivarats sepertinya semakin mahir membaca gerakan-gerakan kita. Jika terus begini, mengulur waktu pun akan menjadi hal sulit. Sedangkan di satu sisi, Velgreen, Testarossa, dan Obira yang bertugas menahan aura jahat Ivarats kini juga dibuat tercengang saat merasakan aura Ivarats yang semakin membengkak. Dan sesaat kemudian, sesuatu tiba-tiba terjatuh dari langit. Dan ternyata itu adalah Pico dan Gracia yang membawa Dino dengan lubang besar di dadanya. Milim dan Veldora yang melihat itu juga terkejut kenapa Dino bisa sampai terluka separah itu. Apa yang sedang dihadapi di atas sana? Namun Veldora dan Milim segera berbalik ke arah Ivarats yang mulai menyerang. Serangan demi serangan pun dilepaskan. Mereka pun saling jual beli serangan satu sama lain. Veldora sebenarnya ingin menggunakan kekuatan penuh untuk mengalahkan Ivarats. Tapi jika ia gagal, situasi akan menjadi semakin rumit. Apalagi Ivarats dapat belajar dan meniru serangan lawan. Jadi bisa bahaya jika Ivarats meniru serangan Veldora. Karena itulah, Veldora harus menahan diri. Terlebih lagi, penampilan Ivarats kini terlihat begitu cantik sehingga membuat Veldora merasa enggan untuk memukulnya dengan sekuat tenaga. Veldora berkata, "Sial, pekerjaan sebesar ini tidak akan cukup dibayar hanya dengan 3 piring puding." Scene kemudian berpindah ke tempat Benimaru. Benimaru yang mengamati medan perang juga menyadari kehadiran Dino, Pico, dan Gracia. Di saat melihat kondisi Dino yang terluka parah, Benimaru merasakan sesuatu keanehan. Karena bagi Benimaru, Dino, Pico, dan Gracia adalah petarung kuat yang tidak mungkin kalah dari monster Cryptid. Lantas apa yang mereka hadapi sampai mendapat luka separah itu? Benimaru kemudian segera menghampiri Dino dan mengaktifkan barrier untuk melindungi mereka. Ruminas kini juga datang dan langsung menyembuhkan Dino dengan sihir sucinya. Sampai pada akhirnya, Dino perlahan mulai membuka matanya. Dino mencoba mencairkan suasana dengan berkata, "Ada apa ini? Padahal aku ingin tidur lebih lama." Mendengar itu, Pico dan Gracia membentaknya dengan berkata, "Dasar bodoh, jika Ruminas tidak ada, kau mungkin tidak akan bangun. Jadi sudah beruntung kau masih hidup, Dino." Benimaru kemudian bertanya kepada mereka bertiga tentang apa yang terjadi.
Namun sebelum Dino hendak menjawab, sesuatu terjatuh dari langit sekali lagi. Tapi kali ini sesuatu terjatuh dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga tidak ada yang sempat bereaksi. Dan pada saat itu, sebuah kawah terbentuk di tanah dengan asap tebal yang mengepul. Ketika debu itu menghilang, terlihat seseorang yang tergeletak di tengah kawah. Dan ternyata itu adalah sosok Feldway yang seharusnya menjadi penjahat utama di medan perang ini. Tapi entah mengapa, Feldway kini justru terlihat baru saja dihempaskan seseorang hingga mendapat luka-luka yang tak karuan. Benimaru dan semua orang yang melihat kondisi Feldway itu pun tak percaya dan tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Meskipun tubuh Feldway terlihat hancur, tapi ia masih hidup. Tapi jika dibiarkan, Feldway akan lenyap dengan sendirinya. Hinata yang melihat itu bergumam, apa jangan-jangan Rimuru yang menghabisinya? Namun bagi Hinata, Rimuru tidak sekejam itu hingga membuat musuh sekarat dan tersiksa. Tubuh Feldway kini mulai terkikis menjadi partikel dan jiwanya mulai padam. Dino kemudian mendekati Feldway dan bertanya, "Jangan bilang kau juga menentangnya, Feldway." Feldway mengiyakan dan menjawab bahwa ini sungguh ironis, padahal aku sangat mengharapkan kebangkitannya. Dino kemudian menatap langit di siang hari yang sangat terang dan terlihat sebuah titik kecil di atas sana. Ya, itu adalah Vel dan Nava yang masih mengamati dari atas sana. Feldway berkata, "Sial, sebenarnya mustahil bagi kita untuk menang melawannya. Kita bahkan terlalu tak berdaya untuk bisa berhadapan dengannya." Mendengar percakapan itu, Obera juga menatap langit dan bertanya, apa itu benar-benar Vel dan Nava sama? Feldway membenarkan Obera dan mulai mengakui kesalahannya. Feldway berkata, "Maafkan aku, Obera. Sepertinya aku sudah gagal sebagai seorang pemimpin." Fakta bahwa Feldway yang keras kepala mengakui kesalahannya adalah sebuah peristiwa besar. Dan tidak diragukan lagi bahwa Vel dan Nava kini telah bangkit. Dino menderita luka parah dan Feldway sekarat. Semuanya adalah ulah Vel dan Nava. Setelah memahami itu, Obera pun terdiam dan tak bisa berkata-kata. Felgrin juga mendekat dan bertanya, "Apa kalian tahu apa tujuan kakakku?" Dino dan Feldway menjawab bahwa tujuan Vel dan Nava adalah regenerasi dunia. Vel dan Nava akan menyeleksi, membuang manusia yang gagal dan menciptakan yang baru. Rominas yang mendengar itu mengatakan bahwa ini adalah masalah besar. Tapi apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian akan menentangnya atau justru malah mengikutinya? Rominas ingin memastikan kehendak semua orang yang ada di sini, apakah mereka akan mematuhi Vel dan Nava atau menentangnya. Bagi Rominas, ia tidak akan membiarkan dunia yang telah ia jaga dihancurkan begitu saja. Ia pun bertekad untuk melawan, bahkan jika lawannya itu adalah Vel dan Nava. Benimaru tersenyum pahit dan menjawab bahwa ia hanya akan mengikuti Rimuru sama. Bahkan tanpa ditanya sekalipun, Benimaru merasa bahwa Rimuru sama pasti akan menentangnya tanpa ragu-ragu. Rimuru sama pasti berkata begini, "Jangan seenaknya menghancurkan dunia kami." Hinata mengangguk setuju dan berkata, "Rimuru sepertinya akan bilang begitu. Dan aku sendiri juga tidak sudi tunduk begitu saja." Sedangkan Testarossa kini tertawa dan menegaskan bahwa ia hanya akan mengikuti Rimuru sama. Karena sejatinya, ras iblis itu tercipta secara alami dan tidak memiliki kewajiban untuk patuh pada Dewa Vel dan Nava. Mereka selalu dapat memilih cara hidup mereka dengan kehendak bebas. Oleh karena itu, Carrera dan Altima pasti juga berpikiran sama. Di satu sisi, Felgrin mengatakan bahwa semua keputusannya tergantung pada Masayuki, orang yang paling ia cintai. Dan tentunya, Masayuki hanya menjawab bahwa ia masih belum mau mati. Ia juga tidak ingin semua kerja keras mereka selama ini sia-sia. Bahkan dari lubuk hatinya terdalam, Rudra merasa bahwa Vel dan Nava sepertinya sudah gila. Jadi aku harus memukulnya dan membuatnya sadar. Dengan demikian, Felgrin memutuskan bahwa ia akan menemani Masayuki sampai akhir. Di tengah-tengah situasi itu, tiba-tiba terdengar suara riang yang menyapa semua orang dengan berkata, "Yuhu, terima kasih atas kerja keras kalian semua." Ya, itu adalah Rimuru yang telah datang bersama Diablo, Guy, dan Felzard. Tepat di saat Rimuru sampai di sana, Rimuru melihat situasi medan perang yang benar-benar kacau dan mengerikan.
Rimuru kemudian meminta Benimaru untuk melaporkan situasinya. Benimaru pun sangat senang saat melihat Rimuru Sama selamat. Ia kemudian segera melaporkan semua situasi yang terjadi pada Rimuru Sama. Setelah mendengar laporan dari Benimaru, Rimuru kemudian melihat ke arah Veldora dan Milim yang sedang menghadapi Iwarads. Rimuru yang melihat pertarungan mereka itu pun sedikit terkejut dan berkata, bagaimana mungkin Veldora dan Milim sampai kalah? Walaupun Veldora dan Milim terlihat sedang di pojokan Iwarads, tapi mereka mendengar ucapan Rimuru dan langsung menyangkalnya bahwa mereka belum kalah. Selain itu, Rimuru juga mendengar laporan dari Dino bahwa Veldenava sudah bangkit dan sedang berada di atas langit. Namun di depan sana, Rimuru melihat Veldwe yang terkapar tak berdaya dan terlihat sekarat. Rimuru merasa Veldwe sepertinya hanya akan bertahan beberapa jam sebelum energi kehidupannya habis sepenuhnya. Dan tentunya, Diablo tertawa dan berkata, "Kufu. Sungguh pemandangan yang pantas untukmu, Veldwe." Veldwe terlihat menyesal dan menjawab bahwa ia memang bodoh. Diablo berkata, "Apa sekarang kau baru menyadarinya? Yari, inilah mengapa kau begitu bodoh, Veldwe." Di satu sisi, Zalario kini baru saja datang dan melihat Veldwe yang sekarat. Zalario berkata, "Apa itu, Veldwe? Kenapa kau bisa sampai sekarat seperti ini?" Veldwe pun tersenyum ke arah Zalario dan berkata, "Sepertinya aku harus meminta maaf kepadamu juga, Zalario. Maafkan atas semua kebodohanku. Aku tahu aku buta. Aku sudah menumpuk tindakan bodoh. Tidak ada cara untuk menebus semua perbuatanku. Tapi masih ada satu hal yang ingin kulakukan. Aku ingin menyelamatkan Veldenava Sama. Tapi sayangnya, umurku sudah tidak akan lama lagi. Jadi aku minta maaf, Zalario." Mendengar itu, Rimuru kemudian mendekati Veldwe dan berkata, "Oi, Veldwe, apa kau masih berniat menentang Veldenava?" Veldwe menjawab bahwa ia ingin menyadarkan Veldenava meski itu harus menentangnya. Veldwe kemudian mencoba untuk bangkit dengan kedua lengannya. Akan tetapi, kedua lengan Veldwe tak mampu menopang tubuhnya dan hancur menjadi debu. Ia pun terjatuh dan terkapar tak berdaya. Veldwe yang dulunya begitu sombong dan hati-hati, kini terlihat begitu menyedihkan. Walaupun Rimuru tidak bermaksud bersimpati, tapi ia merasa sedikit kasihan. Jika Veldwe dibiarkan, ia pasti akan mati. Bagi Rimuru, musuh dari musuhku adalah temanku. Karena Veldwe masih punya niatan untuk mencoba menghentikan Veldenava, Rimuru pun akan menganggapnya sebagai sekutu saat ini. Setelah memikirkan itu, Rimuru memutuskan untuk menyelamatkan Veldwe. Rimuru kemudian menatap Veldwe dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku minta kerjasamanya. Aku akan menyelamatkanmu sekarang, jadi ikuti komandoku sampai Veldenava berhasil kita atasi." Segera setelah itu, Rimuru langsung meminta bantuan Ciel untuk menyelamatkan Veldwe. Ciel menjawab, "Serahkan saja padaku, Master." Ciel kemudian memberikan sel slime kepada Veldwe dan mulai melakukan proses regenerasinya. Diablo yang melihat itu pun sangat terkejut dan berkata, Rimuru Sama, mungkinkah Anda memberikan sel mulia milik Anda kepada orang bodoh itu?" Namun Rimuru mengabaikan Diablo. Setelah Ciel selesai dengan tugasnya, Veldwe kini tiba-tiba sudah pulih sepenuhnya. Sel Rimuru kini telah menyatu dalam tubuhnya dan meregenerasi sel-sel yang rusak. Bahkan Veldwe juga sangat tercengang jika dirinya yang sekarat bisa dipulihkan hingga lebih baik daripada sebelumnya. Rimuru menatap Veldwe dan berkata, "Oi, Veldwe, jadi kita sepakat untuk mengalahkan Veldenava kan?" Namun di saat Rimuru mengatakan itu, Ruminas tiba-tiba memarahi Rimuru. Itu karena Ruminas tak percaya jika Rimuru dapat memulihkan Veldwe yang sudah diambang kematian. Bagaimana mungkin? Padahal aku saja bahkan tidak bisa memulihkannya. Sejujurnya, Rimuru juga tak mengerti bagaimana caranya, karena yang melakukan semua itu adalah Ciel. Di satu sisi, Velgreen kemudian mendekati Rimuru dan berkata, "Rimuru, aku tahu kau itu bodoh, tapi apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan kakakku?" Dino mendekat dan berkata, "Rimuru-san, kau akan memberiku pekerjaan setelah semua ini berakhir kan?" Di saat beberapa orang melontarkan pertanyaan kepada Rimuru, Veldora ternyata juga tidak mau kalah.
Veldora kini berkata kepada Rimuru bahwa ia masih belum kalah. Aku bisa menang kalau aku serius. Kuahahaha. Meskipun Veldora kini sedang diajar habis-habisan, tapi ia masih sempat-sempatnya mengatakan itu kepada Rimuru. Milim dengan sombong juga mengatakan bahwa ia bisa menang dengan mudah jika ia dalam kondisi prima. Tapi sayangnya, Milim sekarang sedang berjuang mati-matian dan menggunakan Veldora sebagai perisainya. Di samping itu, Velzar tersenyum ke arah Rimuru dan bertanya, "Jadi apa yang akan kau lakukan, Rimuru?" Rimuru menjawab, "Kenapa kau bertanya kepadaku, Velzar? Bukankah Gi juga ada di sini? Jadi kau harus meminta pendapatnya juga." Rimuru kini sedikit kesal saat semua orang melimpahkan semua tanggung jawab pada dirinya. Namun Gi menggoda Rimuru dengan berkata, "Rimuru-kun, aku yang akan menangani Ivarat, jadi tolong tahan Vel dan Ava sampai aku selesai menghabisi Ivarat." Dan tentunya Rimuru pun jadi terheran-heran. Padahal sebelumnya rencananya adalah Gi sepakat untuk menghadapi Vel dan Ava. Tapi entah mengapa rencana itu berubah seketika. Rimuru pun ingin menolaknya. Gi berkata, "Rimuru, aku hanya menyuruhmu untuk mengelur waktu. Seharusnya kau jago melakukan itu kan?" Rimuru menjawab, "Memang benar aku jago jika sekedar mengelur waktu. Tapi kenapa aku malah yang mendapat tanggung jawab besar? Dengarkan aku, Gi. Aku sudah capek menghadapi Milim saat dia mengamuk. Jadi jangan beri aku beban berat." Namun ekspresi Gi berubah serius dan berkata, "Rimuru, aku pernah kalah dari Vel dan Ava sebelumnya. Karena tidak jelas seberapa besar kekuatannya pulih, tapi kupikir peluang menang akan lebih tinggi jika kita semua melawannya bersama-sama. Jadi Rimuru, tolong tahan dia sebentar saja sampai aku menghabisi Ivarat." Karena jarang sekali bagi Gi untuk mengungkapkan perasaannya, Rimuru pun hanya bisa mengangguk setuju. Dengan demikian, rencananya adalah sementara Rimuru mengulur waktu melawan Vel dan Ava, Gi akan mengalahkan Ivarat. Setelah itu, mereka semua akan mengeroyok Vel dan Ava dan menghajarnya habis-habisan. Rimuru, Gi, Velzar, dan semua orang yang ada di sini juga sepakat untuk tidak mengumumkan kebangkitan Vel dan Ava pada semua orang di medan perang. Itu karena mereka tidak ingin menimbulkan kepanikan yang tidak berguna. Setelah kebijakan diputuskan, Gi bergerak maju menuju Ivarat, sedangkan Rimuru berencana menunggu sampai Vel dan Ava turun ke sini. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。